Jadi sebenarnya Indibis itu produk dari Telkom yang baru ya, dengan keunggulan sekarang itu pasti ada. Contohnya nih, Benar. up to-nya sekarang ada 1:1 untuk upload downloadnya. Kalau Oke. yang dulu-dulu itu kan bisa dapat 1:8 atau 1:5 nih. Tapi kalau yang sekarang keunggulan kita adalah 1:1 untuk upload dan downloadnya. Kalau untuk di sekolah Salatiga yang baru-baru ini itu ada Coding Day. Coding Day. Coding Day itu bisa diperuntukkan untuk SMA atau SMK. Sebenarnya SMP bisa, cuman kan kita menyesuaikan dengan kurikulumnya aja. Untuk calon pelanggan Indibis, kalau misalkan untuk pendaftaran itu kan tadi sudah disebutkan untuk persyaratannya, terutama adalah KTP. Tenang aja, untuk data-data dipastikan aman. Jadi kalau misalkan pendaftaran itu dimintakan untuk KTP, bolehlah langsung aja. AM-nya baik-baik dan kerahasiaan data pasti aman. Halo, seneng banget hari ini adalah episode ketiga di Join Just on Indibis. Dan kali ini Levila gak sendirian karena udah ada mbak-mbak cantik di samping Levila, yaitu Mbak Katata. Hai. Halo Mbak Tata, Katata ya? Ya, Kok namanya susah banget sih? gampang gak Nama sih? aslinya siapa? Emang Katata. Nama panjangnya? Katata Vekani dia Sekartus Witasari. Oh, panjang sekali ternyata. Oke, Kak Tata ini adalah salah satu pegawai Telkom sebagai account manager. divisi bisnis service. Oke, nah sebenarnya Mbak Kak Tata sendiri tuh udah berapa lama sih sebagai account manager? Sebenarnya ini adalah Tahun pertama? Betul. Tahun pertama. Iya. Terus rasanya gimana tuh? Deg-degan ya. Kok deg-degan? Karena sebelumnya kan dari pekerjaan sebelumnya udah hampir sama, cuman kan bedanya kalau dulu itu aku sebagai customer service-nya Plaza. Oke. Tadi kan kalau misalkan naik ke jenjangnya akun manajer itu kan perbedaannya cuman yang di-handle. Oke. Ini kan lebih ke level yang tinggi gitu ya. Kalau misalkan yang di customer service kan masih pelanggan yang rumahan atau customernya residensial gitu loh. Ya, kalau misalkan yang sekarang kan udah agak tinggi. Jadi perbedaannya cuma di situ aja. Kalau misalkan udah sering ketemu udah Sering biasa. ketemu pelanggan berarti gitu. udah biasa Iya. gitu ya. Oke, ngomong ngomongin tentang pelanggan. Mbak Kata berarti pelanggannya udah banyak banget. Sebenarnya tuh pelanggan kan tipenya beda-beda. Tipe yang sering Mbak Kata temuin tuh kayak gimana sih? Lebih ke karena kita pelanggan dan kita kita ketemu pelanggan dan kita jualan, pasti itu lebih ke tawar menawar sih Oke. terkait harga pasti itu. Kalau misalkan yang dari awam itu pasti penjelasan detailnya aja. Jelasin produk dari awal. Tapi ada pelanggan yang unik gitu nggak sih Mbak? Ada Kayak gimana tuh uniknya? uniknya, jadi kita itu udah misal nih, kan ini ada salah satu pelanggan yang memang aku handle gitu ya. Jadi pelanggan itu mintanya harganya sekian, 3 juta misalkan. Sedangkan dari kita bisanya ngasihnya 3.500.000. Otomatis kita mundur dong. Mundur pelan-pelan. Ya, mundur nih. Istilahnya kalau misalkan percintaan kita udah nolak nih 2 kali. Aduh. Tapi pelanggan tetap uniknya, enggak Mbak, kita usaha dulu bareng aja gimana? Usahanya Siapa tahu harganya bisa turun. Itu untuk yang unik itu aku baru dapat ini. memaksa ya. Kita udah mutusin 2 kali tapi tetap pelanggannya nggak mau Dikejar putus. terus Iya, saking maunya betul. sama Telkom. Indibis ya. Iya, sama Telkom itu sih. Nah, Oke. terus akhirnya kita masih berusaha sih sampai detik ini. Berarti sekarang masih dalam masa Nego. berjuang. Ya, berjuang dan nego nih. Semoga deal gitu. Oke, itu masih satu pelanggan aja. Oh. Oke, keren. Nah, berarti selain AM menawarkan produk, berarti Mbak Katata tuh juga sebagai pejuang para pelanggan ya. Semua akun manajer pasti seperti itu sih, memperjuangkan pelanggan istilahnya gitu. Oke, nah memperjuangkan pelanggan. Jadi kalau kenapa-napa ada apa-apa, berarti pelanggannya langsung aja ke akun Betul, manajernya. iya. Kalau Mbak Katata sendiri tuh berarti pelanggannya daerah mana aja? Kebetulan areaku di area Salatiga. Oke. Tapi beberapa Semarang aku juga ikut handle karena beberapa kan ada yang belum ke handle gitu ya. Jadi kan kita kalau akun manajer itu ada mappingan pelanggan sendiri. Kalau misalkan belum ada boleh kita handle, tapi kalau teritori aku sendiri itu di Salatiga.
Oke, teritorinya di Salatiga. Warga Salatiga merapat langsung ke Kak Tata ya. Ayo. Nanti dikasih harga yang mantap. Tapi gimana nih Kak? Mantap gak harganya? Mantap, pasti mantap. Terus kalau pelanggan ke Indibis. Nah, Indibis itu sebenarnya apa sih Kak Tata? Jadi sebenarnya Indibis itu produk dari Telkom yang baru ya. Dengan keunggulan sekarang itu pasti ada. Contohnya nih, Benar. up to-nya sekarang ada 1:1 untuk upload downloadnya. Kalau Oke. yang dulu-dulu itu kan bisa dapat 1:8 atau 1:5 nih. Tapi kalau yang sekarang keunggulan kita adalah 1:1 untuk upload dan downloadnya. Selain Selain itu, yang dicari-cari pelanggan. Kalau misalkan yang produk kita yang dulu itu kan ada FUP-nya ya. benar. Nah, kalau yang sekarang dia broadband, no FUP. Oke, nah selain itu juga kan Indibis itu kan juga bukan cuma connectivity ya Kak ya. Berarti ada apa lagi tuh? Uniknya sekarang dia ada bundling nih. Kalau untuk yang sekolah pasti ada yang namanya Indibis bundling dengan Pijar sekolah. Oke. Yang kedua itu ada Indibis bundling dengan Netmong, terus ada juga bundling dengan Ocha. Nah, kalau yang untuk Pijar itu memang dikhususkan untuk SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu bisa pakai bundling dengan Pijar. Nah, kalau misalkan dengan yang Netmong itu nanti kelebihan dari Netmong sendiri semuanya itu bukan dari aplikasi ya. Jadi Oke. pelanggan itu nanti dapatnya dashboard. Berarti Netmong itu dapat dashboard. Dashboardnya buat apa? Dashboardnya itu nanti pelanggan bisa buat mantau berapa kali nih gangguan atau mati dalam 1 bulan. Selain itu beliau juga bisa mantau dari jarak jauh. Jadi nanti bisa diakses by HP atau laptop. Oke, simple banget ya. Nah kalau Ocha sendiri tadi belum ya? Nah, kalau Ocha dia lebih ke promosi. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang butuh promosi, misalkan dia ada 5 sosial media nih, semuanya mau dipromosiin, bisa nih dibandingin sama Ocha. Tapi sama, dia dapatnya bukan aplikasi tapi dashboard juga. Oke, mantap. Jadi kelebihannya dari Indibis sekarang itu selain connectivity kita juga ada paket-paket lainnya banding dengan Ocha, Netmong, Pijar sekolah gitu. Jadi lebih mencakup semua bisnis digital, mempermudah bisnis kalian semua sobat bisnis. Oke, tadi ngomongin pelanggan ada dari Salatiga, terus produknya Indibis juga berbagai macam. Persyaratannya apa sih, Mbak? Bisa nggak sih orang biasa daftar gitu jadi pelanggan kita? Bisa. Asalkan kalau kita kan Indibis ranahnya ke UMKM atau bisnis gitu ya. Kalau misalkan dari usahanya itu masuk kualifikasi karena kan harus ada bukti usaha itu yang pertama paling penting ya. Bukti usaha. Yang kedua itu kan harus ada surat izin usaha atau SIUP atau NIB gitu. Pasti kalau udah ada usaha kan pasti ada izinnya. Yang ketiga nanti ada KTP penanggung jawab. Oke. Pun kalau misalkan nggak punya NPWP yang atas nama perusahaan atau usahanya itu bisa pakai NPWP penanggung jawab. Oke, berarti syaratnya tadi NIB, SIUP, terus sama KTP penanggung jawab. Sama kalau ada Sama NPWP NPWP. perusahaan berarti NIB atau SIUP-nya nggak perlu. Oke, nanti atas namanya berarti atas nama siapa itu? Biasanya kalau perusahaan atau UMKM gitu ya atau bisnis itu biasanya dari bisnisnya dia. Berarti bukan nama perorangan yang mendaftarkan tapi nama bisnisnya. Betul. Jadi Oke. perorangannya itu hanya sebagai penanggung jawabnya aja. Oke, jadi gitu ya. Terus ada lagi nggak syaratnya? Paling utama sih itu. Nanti untuk syarat pendukung lainnya itu pasti ada. Contohnya ada share lokasi usaha karena kita butuh titik koordinat harus akurat ya. Itu harus Tuh, akurat. nah Jadi tidak yang- boleh tipu-tipu, tidak Betul, bisa tipu-tipu. karena nanti kalau misalkan pasangnya mau di Salatiga ternyata tikornya di Semarang kan kejauhan tuh. susah, Ya, nanti susah. teknisnya udah nyampe Betul. di Salatiga ternyata di Semarang. Ya betul. Jadi itu yang paling pendukung utama. Oke. Sama foto lokasi usaha itu biasanya kita mintanya yang ada pamflet atau apa ya namanya ya? Logo gitu ya. Ya betul itu MMP wajib. gitu ya, itu wajib. Heeh. Jadi usahanya harus benar-benar asli gitu ya. Betul, Jadi no kalau tipu-tipu nggak bisa. Seperti itu. Sebenarnya persyaratannya wajar-wajar aja ya. Kalau semisal emang kalian berbisnis dan memang niat untuk bergabung bersama Indibis, bisa-bisa dan gampang-gampang aja. Nanti dibantu langsung juga sama Kak Tata gitu. Bisa. Oke, program lainnya apa nih Kak? Misal di sekolah, selain tadi kan Pijar sekolah, ada program lain nggak sih? Kalau untuk di sekolah Salatiga yang baru-baru ini itu ada coding day.
Coding Day. Coding Oke. Day itu bisa diperuntukkan untuk SMA atau SMK. Sebenarnya SMP bisa, cuman kan kita menyesuaikan dengan kurikulumnya aja, materinya aja sih. Oke. Nah kalau yang untuk SMK sendiri itu biasanya kita ngambilnya yang ada rekayasa perangkat lunak. Jadi spesifik ya. Oh. Sebenarnya Coding Day banyak belum tahu sih Coding Day itu apa sih? Coding Day itu nanti akhirnya itu biasanya kita ada web atau menghasilkan web www biasanya. Oke. Itu. Jadi kita menyesuaikan dari kurikulumnya sekolah aja nih, mintanya mau yang apa, nanti ending atau hasilnya mau hasil yang gimana. Nah kalau untuk Coding Day sendiri, itu kan kita kalau untuk Coding Day kan berarti kan permulaan untuk sekolahan aja. Kalau misalkan nanti sekolahnya oke lanjut, semoga lanjut ya dari SMK Salatiga nih utamanya. Jadi kalau misalkan dia nanti lanjut, per kenaikan kelas itu biasanya ada sertifikat. Oke. Nah jadi, kalau dari SMK sendiri itu biasanya kalau lulus itu kan butuh untuk menunjangnya. oke, bisa langsung kerja Betul, gitu ya. biasanya kan ditanyain ada Iya. sertifikat apa gitu kan. Nah biasanya itu buat pegangan dari siswa aja. Baik. Nah, berarti semua sekolah itu bisa bergabung atau bisa mengikuti Coding Day. Betul. Gimana tuh caranya? Yang pertama saran dari kita sih kalau untuk akun manajer itu biasanya harus berlangganan connectivity dulu. Oke, minimal connectivity. Ya, connectivity paling banyak itu adalah penggunaan IndiBiS. Oke. Ya, itu terus nanti untuk berlangganannya bisa menghubungi dari akun manajernya aja. Biasanya kalau untuk sekolah-sekolah kebanyakan di Witel Semarang itu udah ada mappingan akun manajer sendiri-sendiri. Jadi kalau nanti dari sekolah-sekolah berminat bisa menghubungi akun manajernya aja. Oh gitu, simple. Jadi kalau semisal nih sekolah-sekolah yang ada rekayasa perangkat lunak, itu bisa banget gabung bareng programnya Telkom, ada Coding Day, nanti membantu siswanya juga buat tersertifikasi. Jadi mempermudah setelah lulus mendapatkan pekerjaan dan lebih berpengalaman lagi gitu ya. Sistemnya kalau nggak salah tuh udah dari luar ya? Ya, dan ini kalau untuk yang Coding Day itu bukan hanya untuk SMK ya, SMA Oke. juga bisa. Asalkan di situ ada kurikulum untuk penunjang Coding Day-nya. Atau bisa juga jadi ekstrakurikuler gitu ya? Bisa, jadi nanti dari sekolahnya aja sih mau dijadiin intra atau ekstra. Oke lah, kalau ekstra tuh biasanya gimana tuh Mbak? Kalau ekstra biasanya kita dari peminatan siswa, jadi kita nanti kasih formulir dari Coding Day itu, peminatannya seberapa banyak, seberapa Minimal? besar, itu minimal nanti ditentuinnya dari timnya kita itu biasanya hampir 50-an. Oh minimal 50-an aja siswa, boleh campur ya kelas 1, Kalau bisa sih 2, 3. semua ya. Jadi semuanya benar-benar terdigitalisasi gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kan ada program Coding Day, berarti itu kayak uji coba atau apa namanya tuh? Kalau Coding Day sendiri itu nanti biasanya kita lebih ke promonya, demonya. Oh ya demo benar. Demonya aja. Jadi Gimana kalau sih mau- sistemnya, caranya, nanti hasilnya gimana, itu nanti kita kasih. Kalau orang awam pasti sebutnya trial gitu. Kalau kita ada namanya Coding Day gitu. Jadi kalau mau coba-coba dulu mengetes apakah siswanya tertarik atau tidak gitu Ya. bisa ikut program. Tadi langsung aja hubungi AM katanya. Gitu, keren. Dan tidak Apa itu? dipungut biaya ya. Oh Selama iya, Coding Day benar. tidak dipungut biaya. Gratis. Betul. Asalkan Apa? ada Berlangganan. connectivity kita. Iya, berlangganan IndiBiS. Jadi programnya Telkom tuh banyak untuk masyarakat juga ya. Ya. Keren. Nah, nggak terasa udah di ujung acara, tapi Level pengen tanya satu, harapan dari Mbak Katata tuh apa sih untuk calon pelanggan? Oke, untuk calon pelanggan IndiBiS, kalau misalkan untuk pendaftaran itu kan tadi sudah disebutkan untuk persyaratannya, terutama adalah KTP. Tenang aja, untuk data-data dipastikan aman. Jadi kalau misalkan pendaftaran itu dimintakan untuk KTP, bolehlah langsung aja. AM-nya baik-baik dan kerahasiaan data pasti aman. Nah, keren banget. Jadi untuk data pasti aman. Thank you banget Kak Tata udah menemani saya buat ngobrol-ngobrol di Join Just on IndiBiS. See you next join and bye-bye.